Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas yang menarik dan banyak dibicarakan oleh warga net ya. Ini salah satunya memperingati Hari Gajah Sedunia pada tanggal 12 Agustus. Kita akan melihat ya Jessica, di grafik ada informasi apa yang menjadi pencarian para netizen di media sosial. Yang pertama tentunya memang ada soal Hari Gajah ya, yang diperingatkan setiap tanggal 12 Agustus. Nah, ini juga menjadi pembahasan untuk menyadarkan kepada para publik betapa pentingnya ya konservasi gajah. Nah, sebetulnya nggak cuma terkait dengan Hari Gajah, pada hari ini kami juga akan membahas terkait dengan damkar. Tapi kali ini kabar baik karena membuka ya, Provinsi Jakarta membuka lowongan. Nah, pemirsa langsung saja kita akan membahas terkait dengan Hari Gajah Sedunia dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, Hari Gajah Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Nah, bukan tanpa alasan nih pemirsa, Hari Gajah ini diadakan karena peringatan Hari Gajah itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi gajah dan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Jadi pemirsa, kalau di Indonesia, pemerintah saat ini sedang giat melakukan peningkatan populasi gajah dengan cara konservasi. Tapi pemirsa, upaya ini ternyata banyak sekali nih tantangannya. Jadi kalau kita melihat data dari Forum Konservasi Gajah Indonesia atau FKGI dalam waktu 3 dekade terakhir, Kantor Habitat Gajah Sumatera mencatatkan terus menurun nih untuk populasinya. Di tahun 1992 nih misalnya tercatat ada 44 kantor habitat gajah dengan jumlah populasi mencapai 3.700 hingga 4.300 ekor gajah. Iya, sementara di tahun 2021 nih, habitat gajah menurun menjadi 22 kantong dan jumlah populasinya di angka 924 hingga 1.359 ekor. Jadi menurunnya drastis ya Jessica. Nah, habitat gajah ini banyak yang sudah beralih fungsi ke perkebunan atau untuk pembangunan yang mengancam ruang hidup satwa itu sendiri. Kalau soal konservasi gajah pemirsa, kita akan membahas di Taman Nasional Waikambas nih atau TNWK di Lampung Timur yang juga masih mengalami sejumlah tantangan karena upaya menaikkan populasi gajah ini juga berkejaran dengan angka kematian dari gajah-gajah ini sendiri pemirsa. Jadi pemirsa, di TNWK sendiri dalam periode untuk 5 tahun ini di 2020 sampai 2025 memang ada 5 gajah yang lahir dan kelahiran gajah-gajah ini tentunya memberikan harapan bagi kita ya pemirsa terkait dengan peningkatan populasi gajah. Tapi pemirsa, masih dalam periode yang sama yaitu dari 2020 sampai 2025 ternyata ada 7 ekor gajah jinak yang mati. Dan sebagian besar kematiannya disebabkan karena faktor lanjut usia dan juga komplikasi kesehatan yang kronis. Tapi sedihnya juga ada kematian yang tidak wajar pemirsa alias bukan karena faktor usia. Jadi ada 4 kasus kematian gajah di hutan TNWK yang disebabkan karena jerat luka. Ini juga karena ada keracunan hingga mengalami insiden yang alamiah. Di TNWK sendiri pemirsa, per Agustus tahun 2025 ada sebanyak 61 ekor gajah yang dirawat dan gajah-gajah ini juga memiliki peran penting pemirsa. Di antaranya untuk membantu patroli pengamanan kawasan, penghalauan gajah liar, serta edukasi konservasi bagi masyarakat. Nah, untuk menyadarkan kepada publik betapa pentingnya edukasi konservasi gajah, kami juga akan menghadirkan kisah gajah Erin dari Waikambas. Ini ada apa nih Jessica? Jadi pemirsa, Erin seekor gajah ini ditinggal oleh kawanannya ini dalam kondisi sakit karena dia udah nggak bisa makan dan minum. Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa dia sampai nggak bisa makan dan minum. Ternyata pemirsa, belalai Erin ini terputus dan Erin pun menjadi korban jeratan saat itu Gemma. Jadi tim dari TNWK ya pemirsa menemukan Erin sendirian sedang berusaha bertahan hidup. Meski awalnya sempat melakukan penolakan dan juga melawan serta memberontak, Erin akhirnya berhasil dibujuk oleh tim dan Erin pun mendapatkan perawatan intensif serta diberikan makanan dengan gizi terbaik dari ahli gizi gajah. Dan berkat kegigihan dari tim, Erin pun masih bertahan hidup hingga saat ini. Jadi meskipun belalainya nggak sempurna ya Jessica, terputus di tengah, jadi memang kesulitan untuk menjangkau makanan, akhirnya diurus oleh para tim TNWK dan sampai saat ini masih bertahan hidup.
Tapi nggak cuma Erin ternyata pemirsa. Ada gajah lainnya yang dinamakan Dita ya. Jadi pemirsa, ini kisah pilu juga datang dari gajah Dita. Ia berada di Tesonilo di Riau. Dan kalau Anda lihat ya pemirsa di visualnya nih, Dita adalah gajah betina yang kakinya cuma 3. Ia ditemukan mati mengenaskan pada tahun 2019. Tapi meski demikian, Dita berhasil bertahan hidup selama 5 tahun. Ini dengan kondisinya yang tidak sempurna, itu dengan 3 kakinya. Jadi kebayang ya, dengan badan sebesar itu, jalannya nggak seimbang, cuma 3 kaki, sakit banget pasti tulangnya. Nah, Dita tidak berjuang sendiri pemirsa. Ia ditemani oleh sang sahabat, Seruni, dan juga anaknya bernama Bara. Jadi singkat cerita pemirsa, di tahun 2015 Dita sedang berimigrasi bersama dengan kelompoknya. Namun kakinya tersangkut di jerat seling kawat baja. Jadi dia ditinggal oleh para kelompoknya, kemudian petugas yang sedang melintas pun langsung memberikan perawatan dengan pantauan dari BBKSDA Riau, WWF dan juga organisasi lainnya. Dan selama 5 tahun Dita hidup menahan infeksi, Dita pun akhirnya berpulang di tahun 2019. Itu 2 cerita gajah yaitu dari Erin dan juga Dita ya. Jadi pemirsa, kisah perjuangan 2 gajah ini bisa menjadi pembelajaran bagi publik ya. Bagaimana pentingnya konservasi gajah dan juga upaya perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut. Tapi pemirsa, ada berita baik nih terkait dengan gajah. Karena Presiden Prabowo Subianto ternyata memberikan 90.000 hektar lahan miliknya yang berada di Aceh untuk kawasan konservasi gajah kepada World Wide Fund for Nature atau WWF. Jadi Presiden Prabowo Subianto memberikan lahan tersebut pasca mendapatkan surat berisikan ucapan terima kasih dari Raja Charles III yang merupakan salah satu pembina dari WWF. Awalnya WWF ini meminta 10.000 hektar tanah dari total 98.000 hektar konsesi HTI miliknya di Aceh. Namun Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan 20.000 hektar lahan miliknya untuk konservasi gajah WWF. Jadi lagi sangat ditingkatkan ya untuk luasan dari konservasi di kawasan Sumatera ya. Jadi memang kalau kita melihat catatan terkait dengan populasi ini terus menurun, tapi kita akan tanya lebih dalam ya terkait bagaimana gajah-gajah yang ada di Indonesia dan juga upaya untuk menjaga habitat bagi gajah-gajah ini. Langsung saja ya pemirsa, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan RI, ada Bapak Satiawan Pudiatmoko. Selamat siang menjelang sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.